untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kami. Kita tuntaskan sedikit, Dokter Eva, boleh langsung ke poin yang menanggapi hal tadi. Saya hanya ingin menyampaikan jika ini menjadi sebuah alternatif pengobatan yang dibutuhkan untuk masyarakat, beri perlindungan untuk keduanya. Baik yang saya tidak menyebut hanya tentang Ibu Ida, banyak lagi para tabib-tabib yang lain yang melakukan pengobatan terhadap masyarakat, yang membantu masyarakat. Beri perlindungan hukum kepada mereka, beri juga jaminan keselamatan untuk rakyat yang jadi pasiennya. Jadi jangan dibiarkan bebas begitu saja. Jika tadi ada dibilangkan, oh itu pasiennya sembuh semua, itu mungkin kalau memang kalau memang udah dianggap resmi, itu harus by data gitu loh. Karena negara harus memberikan layanan kesehatan yang terjamin untuk rakyatnya, nggak boleh coba-coba. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Itu saja, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bagi saya pengobatan seperti ini biasa dan boleh saja gitu. Karena zaman dulu belum ada dokter. Nabi mengajar kita pengobatan, ya kan? Dulu belum ada dokter. Jadi saya termasuk orang yang tidak mulu-mulu kamu harus ke dokter baru sembuh gitu loh. Itu kan tergantung yang tadi saya bilang. Artinya sah-sah saja dong pilihan pengobatan alternatif sah-sah saja, nggak ada masalah. Toh semua masyarakat ada pasarnya sendiri. Dokter punya pasar sendiri, pengobatan alternatif ada pasarnya sendiri. Dan saya rasa nggak ada yang salah. Maksudnya gitu. Dokter Eva, pemerintah disuruh ngapain? Ya Bu, misalnya kayak kalau memang kayak gini, ya kan ada perlindungan hukum Bu. Jadi misalnya nanti ada sengketa, ada badan hukum yang menjadi kayak contohnya kedokteran Bu. Kalau kita kan ada ini Bu, ada SOP bersama. Ada payung hukumnya. Sudah ada peraturan pemerintah, sudah ada ya? Ada nggak Bu peraturannya? Kalau ada kan syukur kita. Jadi yang mengobati juga nggak takut. Kalau ada apa-apa nanti nggak dipukulin sama warga yang nggak terima. Kan nggak semua orang sama. Begitu nggak diobati nggak sembuh, dia nanti mukulin yang pengobatinya gitu loh. Ibu Siti Fadil. Itu maksud saya. Silakan Ibu. Ya tapi itu semua sudah ada aturannya dan saya kira cukup terlindung. Aturannya harus jelas, bukan itu klinik-klinik bekam saja terlindung kok. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir yang itu. Tapi Bu Ida ini memang menurut saya istimewa, tidak seperti pengobatan alternatif yang lainnya. Dan ini kan memang sangat Bu, viral. orang istimewa tuh ada di mana-mana. Itu anugerah Allah Bu. Tapi ya itu tetap harus yang diberikan jaminan buat beliau dan juga jaminan untuk masyarakat. Baik, Ibu dan Bapak, kami juga akan melibatkan ada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, Gen Z kita yang juga akan berpartisipasi dalam catatan demokrasi. Boleh silakan ingin bertanya, Bang Deddy juga ingin langsung bicara ini sebenarnya, Bang Deddy Sitorus. Silakan, Prof Musni ditahan dulu, kita ke mahasiswa terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama, seperti yang kita ketahui, Ibu Ida Dayak ini sudah viralnya sampai ke media-media ya, bahkan digunakan oleh anak-anak bahkan remaja ataupun generasi saat ini. Apakah itu dapat membuat perubahan pola pikir dari generasi muda saat ini, Ibu Bapak? Yang itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Ibu mantan Menteri Kesehatan tadi bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada dalam SK. Namun kenapa di masyarakat masih memperdebatkan masalah perizinan bahkan ke studi empiris yang mempertanyakan pengobatan alternatif itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau langsung ke Bang Deddy kalau begitu Bang menanggapi hal tadi Bang. Giliran jawab gua, dari tadi ngomong orang. Nah kita gantian Bang, silakan. Saya kira ya gini ya, tadi sudah dikatakan negara ini kaya dengan berbagai pengetahuan, local wisdom, pengalaman, tradisi yang nggak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu dia itu linear. Sekian kali uji gagal, baru mereka bisa tentukan karena mereka berpatokan pada akal, pada prosedur, pada textbook. It's beyond that. Ini di luar itu. Sangat banyak itu. Ya. Saya aja kalau jatuh terpleset, bahkan saudara saya kalau patah kaki saya bawanya ke dekat rumah saya ada namanya guru singa. Nah, lebih sangar lagi. Itu orang nggak pernah operasi, nggak pernah pasang pen, lurus tuh barang. Yang enggak, yang ke rumah sakit bengkok, pasang pen segala macem. That's real. Banyak pengobatan alternatif. Memangnya yang namanya Cina itu sudah ribuan tahun tradisi pengobatannya. Bahkan sekarang yang namanya akupunktur sudah ada dokternya. Saya ke dokter, obatnya nggak ada disuruh akupunktur. Banyak. Jadi banyak sekali, gini ya,
Kalau dibandingkan dengan jumlah penyakit yang ada, kedokteran kita ini nggak mampu menjawab saya kira 10%-nya pun yang bisa disembuhkan oleh medis. Ya, ancaman-ancaman kesehatan manusia yang bisa diselesaikan dengan pengetahuan ilmu modern, itu saya kira di bawah 10% Bu Menteri ya. Ya, jadi kita janganlah dengan serta-merta menolak, mengkaitkannya dengan hal-hal goib atau tidak goib. Apalagi dalam kasus Bu Ida ini, dia terbuka kepada publik. Yang kita takutkan itu yang di ruang-ruang gelap itu. Itu yang harus kita perhatikan, yang berisiko di sana. Ini dilakukan di ruang terbuka, semua orang bisa melihat apa yang dilakukan. Come on, apalagi yang harus ditutupi? Hanya tinggal kerendahan hati kita mengakui hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh medis, yang resmi, orang punya jawaban alternatifnya. Dan itu kita harus hormati dong. Iya kan? Bahwa medis belum bisa menjelaskan ya karena lemahnya akal. Tetapi yang dimiliki orang seperti Bu Ida itu anugerah dari Tuhan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Tuhan, benar nggak? Kan gitu. Tapi kalau hanya berdasarkan akal, ya matilah harapan mereka yang sudah bengkok-bengkok itu, yang kemudian bisa diluruskan, yang stroke kemudian bisa baik. Tetapi apakah dia jawaban dari semua? Enggak. Dia juga mengakui ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia periksa, oh mohon maaf saya tidak mampu. Ada juga keterbatasannya gitu. Dan tadi kita sudah diberitahu dan dicerahkan oleh Ibu Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan kita, bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada aturan SK menterinya. Nah sekarang kalau menurut Ibu Dokter tadi, ada perlindungan hukum segala macam, ini rumit ini barang ini. Kalau mau bikin, benar nggak Bu Dokter? Bagaimana membuat aturan yang baku soal seperti itu? Saya kira pada akhirnya adalah pilihan pada masyarakat. Masyarakat kan punya pilihan untuk melihat jenis pengobatan alternatif yang berisiko atau tidak. Ya toh? Kan kita bisa memilih dengan akal. Mana ini yang bohong-bohongan, yang keluar kaca, keluar rambut, keluar apa di ruang gelap, bau dupa. Ya gitu mungkin kita harus pertanyakan. Karena apa? Tidak ada penjelasannya, tidak kita lihat. Lah ini nyata di depan semua orang, ya. Dan saya kira yang seperti Ibu Dayak ini, saya kira tidak hanya dia, banyak mungkin. Tapi orang tidak mau terbuka. Karena takut dihujat, dibilang musyrik, dibilang bidah mungkin, dibilang melanggar hukum. Padahal kita yang gagal membuat satu regulasi atau memahami bahwa ini adalah juga harapan hidup orang yang nggak bisa dijawab oleh medis. Itu kita harus akui dulu gitu loh. Nah, tapi itu satu hal. Yang kedua menyangkut sengkarut soal Ibu Ida Dayak ini, saya sebenarnya datang kemari berharap ketemu pesulap merah nih. Karena ketika kemudian dia menyerang kelompok masyarakat di satu pulau, katakanlah suku Dayak, ya. Ingin saya sampaikan Ibu Ida ini tidak membawa-bawa Dayak loh. Itu branding yang diberikan kepada dia karena dia memang berasal dari sana lalu memakai katakanlah simbol-simbol Dayak. Tetapi kan dia tidak pernah bilang bahwa ini ilmu Dayak atau apa. Lalu yang namanya seorang pesulap merah ya mengeluarkan statement yang seolah-olah menantang-nantang padahal tidak ada orang Dayak menantang-nantang. Harusnya ini dianggap sebagai satu karunia. Anda tidak percaya? Silakan. Tapi jangan bunuh harapan orang yang berharap bisa disembuhkan melalui dia dong. Kan gitu. Ya. Dan saya kira disinilah harusnya ilmu medis belajar dan kita harus akui loh. Harus akui bahwa banyak sekali penyakit atau penderitaan manusia ini di bidang kesehatan yang nggak bisa dijawab oleh ilmu medis. Berilah tempat itu, karena kalau tidak akan berkembang juga. Seperti saya bilang tadi, akupunktur, kapan baru diterima di kita? Sekarang kita pergi ke rumah sakit mana, sudah ada akupunktur misalnya. Ya atau bekam, atau yang lain. Katakanlah tadi, dukun patah, pergendangan, dukun ini, dukun itu. Dan semua terbuka. Jadi marilah kita coba melihat dan memilah-milah lah. Jangan langsung mengeneralisir bahwa segala sesuatu di luar medis sudah pasti salah. Ya, sudah pasti bertentangan dengan keyakinan medis misalnya gitu ya. Sepanjang itu tidak membahayakan nyawa manusia, ya. Kalaupun tidak menyembuhkan, minimal itu sudah mengobati perasaan orang karena orang berusaha. Nah. Benar nggak? Karena banyak orang itu kan namanya itu Bu, ekspektasi ya. Orang kena stroke, harapan, terus nggak bisa ngapa-ngapain, dokter udah nyerah, ya udah suruh terapi aja, sudah begini-begini,
terus ada ibu seperti ini yang memberikan harapan, apa salah? Karena Kalaupun dia tidak disembuhkan, setidaknya dalam 1 menit dia Ya. punya harapan. Karena ada orang yang pernah Yang- sampai 25 tahun. Tadi sore ini ada yang 15 tahun, brother. 15 tahun. Stroke. 15 tahun dia stroke dan langsung itu tongkatnya dibuang di tempat sampah dan dia berjalan pulang. Masya Allah. Oke, kalau kita melihat Thank hal you. ini sebenarnya Bang Deddy dan juga Prof. Husni, ini apakah hanya karena viral semata begitu atau kemudian publik melihat memang di tengah ketidakpastian